Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu dalam rangka pengajian rutin Muhammadiyah Muka. Alhamdulillah, sudah lama terhenti ya. Kita mulai lagi. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya akan coba bacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti adalah tafsir Al-Quran, dilanjut dengan sambutan ketua ranting, kemudian sambutan dari pimpinan cabang Muhammadiyah ya, berkaitan dengan penyerahan SK pimpinan ranting yang baru, dan selanjutnya adalah pengajian yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Kusno dan dilanjutkan penutup. Langsung aja kita mulai. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah tafsir Al-Quran yang akan dipimpin oleh Ustaz Ubay. Adapun surat yang dibaca adalah surat At-Taubah 4. Sampai berapa jadi berhentinya sampai berapa mulai berapa? Monggo 4 mulai dari 4 mulai sampai mengikuti ya, yang lain mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasta'zinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir. La yasta'zinuka alladhina yu'minuna يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. والله عليم بالمتقين. والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Terus masih. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله ولو
الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian santunan Quran. Selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama adalah Bapak Ketua Ranting, Pak Bidiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati pimpinan Cabang Muhammadiyah dalam hari ini kita berikan sekalian yang kami hormati pula Ustaz Mo, terima kasih sudah mengundang kami
Alhamdulillah, pertama mari kita menjadikan kita, alhamdulillah bahwa SWT yang memberikan hikmat kepada kita sekalian sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menambah bekal ilmu dan amal kita, mudah-mudahan Allah Salat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad. Yang pertama kami sampaikan terima kasih atas kedatangan dengan semuanya, semuanya di tempat kami yang mudah-mudahan memberikan kenyamanan pada kita sekalian. Kedua, pada malam hari ini kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang sudah diamanahkan kepada kami sebagai pimpinan ranting Gemukerang. Alhamdulillah, meskipun SK-nya mungkin baru malam ini diserahkan, teman-teman sudah bergerak, dan yang terbaru adalah kita sudah membuka rekening yang kebetulan juga ada irisnya, sehingga kalau bapak sekalian mungkin barangkali mau bersedekah dan sebagainya nanti bisa langsung lewat iris itu. Di samping nanti juga mungkin untuk mensupport menjadi program kita bersama juga ada iuran rutin ya. Iuran rutin yang mana kita bayarkan fleksibel saja, tapi intinya iuran itu dalam rentang waktu 1 tahun ya. Pertama, kemudian yang kedua, kemarin juga kita sudah melakukan pendataan ulang anggota ranting Gemukerang. Kira-kira ini masih berapa yang ada gitu, karena kalau di grup itu kan banyak sebenarnya, cuman yang aktif itu hanya beberapa saja gitu loh. Ada 17 sudah, ada 17 nih, alhamdulillah. Ya, karena data terbaru sebelum musran kemarin kita ada 28. Mudah-mudahan nanti sambil jalan ada penambahan-penambahan, baik itu yang lama maupun yang anggota baru, karena beberapa anggota baru mungkin ada yang belum masuk ke grup seperti itu. Terus beberapa agenda yang sudah kita bahas bersama terkait dengan pengajian, bahwa insya Allah pengajian kita putuskan kemarin dalam 1 bulan itu 2 kali pengajian, yaitu pekan kedua dan pekan keempat. Yang pekan kedua itu nanti kita mungkin dari rumah-rumah silaturahim dalam rangka juga menjembatani barangkali menurut yang sepuh-sepuh ini sudah apa malas keluar rumah kalau malam itu kita datangi Veteran. Kemudian yang kedua nanti pengajiannya mungkin karena kebetulan kita kan belum punya amal usaha gitu. Kita masih numpang masjidnya Mubarak sementara. Dan keempat nanti mungkin ya Allah mudah-mudahan nanti ada ustaznya yang mau langsung misi gitu. Tapi harapan kami di setiap pengajian yang sama ini kami ingin ada penguatan ideologi itu Muhammadiyah itu sehingga girohnya makin kuat, makin semangat seperti itu. Dan untuk yang pengajian mungkin inginnya sebenarnya ada konten terkait dengan tarjih, cuman untuk mencari pematerinya ini agak sulit tadi. Kalau yang di Bojonegoro itu yang online itu rutin, online itu Ustadz Lukman itu, tapi online ya. Kemudian beberapa agenda termasuk juga kemarin masukan dari bapak-bapak, dari senior-senior terkait dengan ingin mendirikan amal usaha dan sebagainya, ya nanti sambil jalan kita koordinasikan kiranya apa yang tepat kalau kemudian kita nanti harus membuat mendirikan amal usaha itu, karena memang di ranting kita ini kalau kemudian kita mau mendirikan lembaga pendidikan, kota ini sudah terlalu jauh gitu kan. Mungkin nanti nyasarnya ke non formal pada seperti itu. Ya, tapi formatnya apa nanti yang mau didirikan masih dalam proses, karena banyak ide sebenarnya, tapi mana yang cocok nanti kita rumuskan bersama. Bapak sekalian, mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas keawanan penjelasan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Di, beberapa hal telah
sampaikan ya berkaitan dengan rencana dan program ke depan. Selanjutnya ada yang mewakili dari pimpinan cabang yaitu Pak Dian atau Pak Edi. Silakan untuk memberikan sambutan dan ada simbolis penyerahan SK. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang hormati Ustaz Kusno selaku PDM dan kami hormati dari cabang kajian yang dari pimpinan ranting yang baru Gemuk Kerang yang kami hormati pula dan seluruh anggota pengajian Gemuk Kerang yang berbahagia. Marilah pertama kita panjatkan rasa syukur dari Allah SWT, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajaah dalam acara ini, pertemuan pertama pertama setelah musyawarah ranting. Alhamdulillah dari beberapa ranting yang ada di Sumbersari sudah semua, insya Allah 5 ranting sudah melaksanakan musran, akan tetapi tinggal 1 ranting yang belum dieskakan karena masih menunggu kelengkapan dari kepengurusan, yaitu Tegal Botong, yang mungkin kita perlu prihatin sedikit. Ranting kita di Tegal Botong mungkin agak down ya, masih karena kehilangan dari sosoknya Bapak Supayadi kemarin meninggal haji. Bapak sekalian, pada kesempatan kali ini perlu kami sampaikan bahwa ini nanti yang paling penting utama adalah penyerahan oleh sekretaris Bapak Dadian untuk menyerahkan SK PRM Karangrejo. Malah saya kontak karena saya biasa di Karangrejo, jadi malah anggota Karangrejo. Surat keputusan pimpinan ranting Gemuk Kerang. Ini kebetulan yang ada di cabang domisili di sini atau ranting sini adalah Ustaz Ahmad Jazuli ya. Kebetulan saya lihat kok belum hadir gitu. Bapak sekalian, untuk pemilihan ranting Sumbersari ini memang mayoritas didomisili dengan pimpinan yang milenial. Jadi muda-muda semua, tapi Gemuk Kerang kayaknya masih kolonial. Masih pada sepuh ya. Pak Widiono dan Pak Ari masih 6 ya. Kalau di Karangrejo, Kebonsari itu alhamdulillah sudah milenial semua. Dan dengan adanya itu bisa lebih cepat masih dampingi ranting Gemuk Kerang. Mungkin perlu sedikit sampaikan bahwa hasil musyawarah triwulan kemarin di cabang Kaliwates itu kita dapat amanah dari pimpinan pusat ranting sebulan berapa 5 menerbitkan KTA dari anggota. Kira-kira kalau setahun berarti 5 kali 12. Harapannya apa? Agar survei kita tidak drop. Survei anggota Muhammadiyah drop, katanya survei Muhammadiyah. Jadi itu saja mungkin dari cabang, lagi nanti biar disampaikan begitu lanjut oleh kita yang saya kira itu. Mohon maaf bila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekretaris ya. Oh, jangan dokumen. Berdiri. Duduk aja. Pak Daniel masih ini pendeta akeh wong akad Daniel.
alhamdulillah sudah kita terima, mudah-mudahan menjadi penyemangat kita untuk lebih bergerak lebih cepat ke depan supaya kegiatan di ranting Gunung Karang ini menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah acara inti kita. Pada kesempatan hari ini kita akan ada tausiah dari Bapak atau Ustaz Susno yang insya Allah berkenaan dengan ideologi Muhammadiyah. Langsung saja kepada beliau untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak dan sekalian yang kami muliakan, dari pimpinan cabang Muhammadiyah Sumbersari, dari warga Muhammadiyah, pimpinan dan anggota di ranting Gumuk Kerang, ya. Ini satu-satunya gumuk yang ada kerangnya gitu. Ya. Biasanya kan kalau gumuk itu rengek, itu cocok kan, di atas gumuk ada rengeknya. Iya, biasanya kan kalau kerang itu kan di laut. Ini kok. Makanya kan orang-orang pilihan, ya, orang-orang pilihan yang berada di Gumuk Kerang, ya. Terima kasih pada ranting Pak Budi, Pak Arif yang memberi kesempatan saya untuk bisa silaturahim. Memang kalau nggak diundang itu biasanya nggak datang. Ya. Jadi kalau sudah levelnya agak atas itu kalau nggak diundang nggak datang, Pak. Ya. Maka level yang sangat menggembirakan itu sebenarnya di ranting. Karena di ranting itu diundang nggak diundang itu pasti dia akan datang. Karena menjadi kelompok yang terkecil, ya, yang paling kecil, satuan terkecil dalam sebuah organ, tetapi sangat menentukan. Ya. Jadi kita harus menjadikan ranting itu sebagai wahana untuk tumbuh kembangnya Islam yang berkemajuan. Makanya revitalisasi cabang dan ranting itu menjadi penting. Terkait bagaimana supaya militansi yang merupakan sebuah nilai, ya, dan komitmen yang mesti dibangun itu bisa kokoh, bisa tidak mudah goyah, ya, tidak mudah goyah. Dan itu penguatannya justru memang ada di ranting, ya, di akar yang paling, ya, ranting itu kan ujung yang paling kebiyen ranting kan kono, ya, akar kan ya jero, ya, cabang, batang. Tapi yang jelas ini adalah ikhtiar kita untuk merawat keislaman kita. Jadi bermuhammadiyah itu tidak hanya berorganisasi yang modern, tidak hanya kalau kemarin Pak Sayuti itu 15 nilai yang disampaikan untuk menjaga supaya gerakan Muhammadiyah itu bisa terus tumbuh, berkembang, dan tidak tenggelam di dalam percaturan sejarah. Mulai dari tata kelola yang baik sampai dengan watak dinamisasi yang ada di dalamnya. Tetapi
bermuhammadiyah itu justru yang sangat fundamental adalah berislam yang benar. Makanya tujuannya itu adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu artinya di dalam berislam itu kemudian warga Muhammadiyah itu bisa merasakan betapa indahnya Islam sebagai sistem nilai yang mengantarkan kita menuju pada kebahagiaan dan keselamatan hidup. Ya. Kalau saya sering membacanya itu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Itu karena ditulis di dalam mukadimah anggaran dasar kita bahwa kerelaan kita bertuhan dengan Allah itu inti daripada berorganisasi kita. Makanya kemudian keikhlasan itu mutlak. Orang-orang yang tidak punya keikhlasan sulit bertahan untuk bisa menjadi pengabdi-pengabdi yang loyal, pengabdi-pengabdi yang setia. Kepada siapa? Ya kepada Tuhannya. Maka kemudian kita itu diajari hakikat hidup ini adalah taat patuh beribadah hanya kepada Allah. Jadi nilai dasar yang mesti kita tanam di dalam hati di saat kita menyatakan sebagai insan Muhammadiyah, yang pertama ya harus itu. Ya. Dan itu adalah kaitannya dengan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahudina hunafa. Jadi beragama yang tulus, beragama yang ikhlas. Beragama yang betul-betul semata menjunjung tinggi menegakkan ketentuan Tuhan itu sendiri. Jadi apa yang dimaui oleh Allah, bukan apa yang kita maui kepada Allah. Itu namanya mukhlishina lahudina hunafa'a. Ya. Jadi bagaimana kita menjadi orang yang rela diatur oleh Allah. Ya. Tetapi bukan mengatur kepada Allah. Itu prinsip di dalam kita bermuhammadiyah. Dalam arti berislam yang sebenarnya. Maka penyakit-penyakit yang bisa untuk menghancurkan keyakinan yang seperti itu mesti diberantas dengan ilmu. Diberantas dengan ilmu supaya tidak menjadi khayalan-khayalan. Iman itu tidak cukup hanya dengan konsep benak, tetapi harus mewujud di dalam aksi, amal. Sehingga Islam itu menjadi din, aqidatun wa amalun. Agama yang tidak bisa dipisah antara kepercayaannya, keimanannya, akidahnya dengan amalnya, dengan perilakunya, dengan perbuatannya. Tidak sebuah kredo saja, tetapi merupakan tata laku yang mesti terbangun dan terus terjaga dalam kegiatan sebagai pribadi atau anggota masyarakat. Jadi kita tanamkan hakikat hidup manusia ini adalah beribadah, taat dan patuh hanya kepada Allah. Makanya simbol kita itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah, sebuah persaksian. Kita itu berperilaku karena menyaksikan keagungan Allah di dalam kehidupan kita. Yang sering kita munculkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita dari, oleh dan untuk Allah. Ya. Ini yang barangkali bisa menjadi kekuatan yang dahsyat di dalam jiwa manusia. Ya. Karena kepercayaannya tadi itu kemudian tidak cukup hanya dengan iman, tapi harus Islam, ihsan, kemudian ikhlas, lalu
takwa. Jadi kalau di pedoman hidup Islami itu grid iman itu harus ditingkatkan menjadi Islam. Jadi kepercayaan itu harus mengikat seseorang untuk pasrah dengan apa yang dipercayai, yang diimani. Dan ketika itu sudah dijalankan menjadi ihsan, dimensi insaniat dan dimensi ilahiyat di dalam melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan itu mengikat kuat. Jadi mas awak dewi ku punya kaidah, ini muamalah duniawiyat, ini amruddin, ini sabilillah, ada 5 masalah perkara di dalam kita memahami keislaman kita. Itu hanya dalam aspek untuk memahami. Tetapi implementasinya itu saling terikat satu dengan yang lain. Ya, saling terikat, tidak bisa kemudian itu dipisah, dipilah begitu saja. Maka kembali kepada simbol syahadah itu, ketika sudah bisa mengamalkan menjadi ihsan, maka lalu muncul ke atasnya ada ikhlas. Ya. Jadi orang itu kalau sudah ihsan, disinilah awal orang tidak punya kepentingan apa-apa. Awal orang tidak punya kepentingan apa-apa. Kepentingannya cuma menjunjung tinggi menegakkan agama Allah setinggi-tingginya dan setegak-tegaknya. Kalau di konsolidasi saya guyoni sekerah-kerahnya. Jadi betul-betul setinggi-tingginya dan setegak-tegaknya. Islam diyakini sebagai ajaran yang akan membawa pada kemuliaan, kebahagiaan dan keselamatan hidup manusia. Ya, nanti kemudian sering dimaknai dengan rahmatan lil alamin. Lalu wabil islami dina, setelah ridho Allah sebagai Tuhan secara ideologisnya, semua itu untuk ridho Allah. Maka kemudian wabil islami dina, dengan Islam yang diberikan Allah, dipilihkan Allah, kita ridho sebagai agama. Allah itu sudah ridho dengan Islam itu sebagai agama kita. Allah itu ridho. Waraditu lakumul islama dina. Sopo sing ridho ning kono? Allah. Allah ridho. Allah itu senang dengan kamu menjadi muslim itu. Nah, persoalannya apakah kamu juga senang ketika menjadi muslim? Ya. Apakah kamu juga bahagia ketika menjadi muslim? Itu persoalan yang berbeda. Makanya radhiyallahu anhum wa radu an. Ridhonya Allah itu terikat oleh ridhonya manusia itu. Jadi manusia mengerjakan ketaatan didasari dengan kerelaan, kesukaan, kesenangan, atau dilambari oleh keterpaksaan. Itu Allah senang dengan yang mereka mengerjakannya dengan rela. Maka wabil islami dina, jadilah muslim yang senang di dalam mengamalkan keislamannya. Karena kalau kita bicara Islam sebagai ideologi, itu berarti kita bicara Islam itu sebagai pandangan hidup kita, bagaimana kita memandang kehidupan kita itu sesuai dengan ajaran Islam. Islam dianggap sebagai ideologi kita, berarti bagaimana tujuan hidup kita itu seperti yang digariskan oleh Islam itu sendiri. Ya. Jadi bagaimana Islam itu menuntun agar kita punya target-target dalam kehidupan itu. Ya, misal wabtaghi fima ataka wadal akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, fa'aksin kama ahsana wa ilaika, Qasas 77 itu misalkan. Bagaimana Islam mengajarkan kita melihat bahwa hidup di dunia ini harus kita ambil bagian kita supaya kita nggak kehilangan.
Karena bagian dunia inilah yang bisa untuk meraih bagian akhirat kita. Jadi karena kita ada di kehidupan dunia, maka ambil bagianmu, bukan bagian orang lain, bukan bagian kawanmu, nasibmu, kamu ambil, bukan nasib temanmu, ya, tapi nasibmu. Boleh jadi sama-sama guru, sama-sama dosen, sama-sama, tapi nasibnya berbeda satu dengan yang lain. Tidak perlu diperbandingkan. Tetapi nasibmu itu coba ambil. Jangan kau biarkan. Jangan kau terlantarkan bagianmu itu. Nah, tapi berbuat baiklah terus seperti Allah terus berbuat baik kepadamu. Nah, pertanyaannya, apakah kamu telah merasa selalu diperlakukan baik oleh Tuhanmu misalkan? Kalau belum, ya angel toh untuk bisa berbuat baik. Oh, dia tidak merasa diperbuat baiki oleh Tuhannya kok. Nah, disinilah pentingnya kita menyatakan wabil islami dina. Allah sudah ridho Islam itu sebagai agama kamu. Persoalannya, kamu rela enggak menjadi orang Muslim? Ya. Nah, kalau sudah Islam, sudah itu kemudian lari ke ihsan, lari ke ikhlas tadi, semata karena menjunjung tinggi menegakkan ketentuan Allah, maka muncullah sebagai makom tertingginya, kedudukan yang tertinggi namanya muttaqin, takwa. Maka takwa itu sering dimaknai melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Takwa itu sering dimaknai zikir yang selalu dawam pada jiwa manusia dengan keagungan Tuhan. Takwa itu sering dimaknai kesabaran dan kesyukuran. Nah, ini kondisi yang tertinggi. Maka kemudian kita diberi ingat di dalam simbol kita setelah syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa bi Muhammadin. Jadi setelah ridho Allah sebagai Tuhan, ridho Islam sebagai agamanya, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, ridho Muhammad sebagai nabi dan sebagai rasul. Artinya apa? Kita ditanamkan bahwa untuk menjadi muslim yang baik hanya satu caranya, ittiba Rasulullah. Ittiba itu artinya menjadi pengikut Rasulullah. Lah Rasulullah itu namanya Muhammad. Maka kemudian kita menisbahkan jadi Muhammadiyah. Saya sering guyon dengan teman-teman NU itu. Pokoknya warga Nahdliyin semua yang taat, ya, yang taat dengan ulama itu nanti akan menjadi penghuni surga. Tapi ketika menuju surga, di depannya itu ada gerombolan orang yang lebih depan. Setelah ketemu itu ternyata mereka yang tergabung di Muhammadiyah. Kenapa? Karena pengikut Nabi Muhammad. Sedangkan NU itu pengikut ulama. Ulama itu warasatul anbiya. Loh, ngono lho. Saya mburi sih berarti. Tapi kan ya. Tapi nanti itu dari Pak Amin, ya Pak Amin dulu ketika kita hadirkan tahun 91 di SKB itu dia cerita, podo-podo NU Muhammadiyah nek neraka karo. Soale isine tengkar tok ning donya niku. Podo-podo NU Muhammadiyah nek swarga karo. Soal apa? Saling mengingatkan satu dengan yang lain. Tetapi yang saya maksud bahwa untuk bisa berislam yang benar cuma satu caranya, ittiba sunnah. Jadi ittiba Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita itu sudah ditanamkan cara pandang kehidupan tadi, hakikat hidup kita itu ibadah, taat dan patuh hanya kepada Allah, dan itu harus mengikat kuat. Lalu kita diingatkan bahwa hidup bermasyarakat itu adalah sunatullah. Hidup bermasyarakat itu adalah kudrat manusia menurut pandangan Islam. Menurut pandangan Islam. Maka menyendiri menurut Islam itu enggak bagus. Keliru, bahkan salah. Karena dia mengambil posisi
seperti domba yang terpisah dari kerumunannya, sangat rentan untuk diterkam sama sekarang itu serigala, seriminggat. Ya toh? Nah, jadi Islam itu mengajarkan bahwa hidup itu tidak menyendiri. Makanya kan khalaqa minha zaujaha. Lah iki akhire piye-piye ya balik nang pengulu iki. Pokoke nek wis dadi duda, dadi rondo, lah cepet-cepet dirabekno maneh iku. Ya. Nah, oh ini kan masih nek pengen rabi, tapi kan bisa durung baata kan, bisa durung duwe kemampuan untuk membelanjai. Daripada nanti punya istri belanjani, ya siapkan dulu belanjanya yang cukup. Nek enggak yo nanti perbanyak puasa, kan ngono hadise. Ya. Jadi khalaqa zaujaha itu, niki sapa iki? Pak. Iki lah. Tengah-tengah. Iki. Pak Eri. Pak Eri Setiawan. Wajahnya mirip dengan Pak ya. Pak Tamsun ya. Pak Tamsun. Tamsun ya yang Karang Bonsari. Bonsari ya. Oh. Mulai aku apa ekspor lagi mau, impor gitu loh ya. Tak dengar karo aku. Jadi nek sing wis ijen-ijen iku ya, nek wis ana zaujaha wa batsa minhuma rijalan katsira. Oh, berkembang banyak. Jadi tidak usah susah untuk cari KTA tadi itu. Nah, lu andai kan nggak rapi ya kita dorong itu supaya nikah lagi. Jangan lama-lama jadi duda itu. Ya Pak ya. Jangan lama jadi duda itu ya. Ya. Cinta sih cinta, tapi kan tidak harus dibawa mati. Ya. Kalau pasangannya meninggal lebih dulu ya harus ganti toh. Nah, jangan biarkan sendiri. Nggak enak sendiri lagi itu. Nah, jadi ini satu hal yang sangat mendasar. Jadi kalau jenengan tadi agak angel untuk bikin kartu anggota, leren, wes iku mau lah. Gawe anak, gawe memperbanyak. Itu aja sudah bisa kan. Nah, jadi Islam mengajarkan bahwa kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan pihak lain di dalam memenuhi hajat hidup supaya kehidupan kita itu sempurna. Ya. Justru kelemahan dan kekurangan yang ada di diri kita, itu kesempurnaan dan kelebihannya itu ada di pihak lain. Ya. Maka itu saling melengkapi. Lalu konsepnya ta'awanul al birri wa taqwa. Saling bertolongan dalam kebajikan dan ketakwaan. Karena manusia ini selalu ingin punya kawan, maka cari kawan itu yang betul, yang benar gitu. Di riwayat Ahmad itu Nabi menyatakan almar'u ala dini khalili. Seseorang itu bergantung kepada agama yang disenanginya. Maksudnya kawan akrabnya. Gitu. Fal yangdur akadukum mayukhalil, maka hendaklah setiap seorang dari kamu memperhatikan sapa sing ngancani iku. Nah, ngerti lah ya. Di sini pentingnya membingkai jamaah. Kemudian merawat jamaah itu dengan tulus. Tadi itu ta'awun birri wat taqwa. Supaya apa? Semua mendapat kebermanfaatan. Maka kepribadian kita itu satu di antaranya menyebutkan memperbanyak kawan dan mengembangkan ukhuwah. Itu kepribadian kita. Sebagai pengikut Kanjeng Nabi Muhammad itu, Kanjeng Nabi itu selalu merangkul. Walau yang dirangkul itu memusuhinya. Tidak hanya memusuhi dalam arti disimpan di hati, tapi dalam sikap dan tindakan. Tapi Nabi selalu menyayangi. Makanya ayatnya itu sangat luar biasa. Cuman Muhammadiyah jarang membaca itu kira-kira. NU yang sering maca. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
Ya, walau mereka itu berpaling, tetap Kanjeng Nabi itu mengejar mereka untuk bisa didekap dengan Raufur Rahim, dengan Ra'fun, dengan belas kasih yang luar biasa. Rahim dengan kasih sayang yang indah. Jadi di hadapan Nabi itu tidak ada buruknya orang. Tapi di pandangan pengikut Nabi nggak ada baiknya orang. Salah tok, elek tok kancane. Gak bener belas. Ini salah, ngono salah. Jane sing duwe mindset ngene iki, inilah yang perlu diluruskan. Dia belum punya pandangan seperti Islam mengajak. Makanya layak taba'dukum ba'da, layak komen. Itu kan luar biasa. Bagaimana Islam itu memberikan satu pandangan hidup bahwa tidak boleh satu kaum merendahkan, meremehkan pada kaum yang lain. Tidak boleh saling menghibah satu dengan yang lain. Tidak boleh saling mencela satu dengan yang, tidak boleh memberikan julukan-julukan gitu, yang menyakitkan pada orang lain. Loh, kalau itu diikuti dengan benar, itu baru kelihatan muslim itu salimal muslim an lisani yadihi walisani. Orang muslim itu akan tampil sebagai juru selamat bagi orang lain, minimal dari keburukan tangan dan lisannya. Nah, apakah di dalam kita bersyarikat ini kemudian itu sudah kita jadikan jiwa-jiwa kita? Kalau itu sudah, mestinya banyak orang tertarik dengan kita. Tidak perlu diajak, dia akan ikut dengan kita. Kenapa? Karena pribadi kita tampil dengan pribadi yang indah di hadapan mereka. Ya. Bahkan Nabi aja diperintah oleh Allah, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Luar biasa kan? Kanjeng Nabi itu orang yang sangat peka hatinya. Peka. Tapi itu oleh Allah masih dibilangin, Muhammad, rendahkan pundakmu itu di hadapan orang yang mengikutimu yang telah beriman itu. Lawak dewi durung koyok selevel Nabi. Wangku hira-hiram, nyopo ya rasa-rasa. Lah ngono kok njeluk akeh kanca. Lagi dadi ketua ranting ae kok gayae kok dadi kodim. Kodim. Lagi dadi sekretaris PDM e gaya-gaya kok sekda. Wangel temonane. Ya, ditelepon gak diangkat gitu. Di WA gak dijawab gitu. Macak koyok. Nah, ini barangkali kehilangan nilai-nilai yang mesti dijunjung. Nah, ketika kita sudah diajarin seperti itu dan kita yakin bahwa hanya Islamlah yang bisa menjadi jembatan kita sampai ke tujuan yang kita harapkan, bahagia dunia akhirat, maka itu diperjuangkan tadi itu dengan cara ittiba pada Rasulullah. Nah, ketika Islamnya sudah kita jadikan sebagai sistem nilai yang menggerakkan kehidupan kita, kita menyebutnya sebagai Islam yang berkemajuan. Kita menjadi sosok orang yang punya progresivitas. Ya. Lalu Islam kita apakan? Ya. Di dalam risalah Islam berkemajuan itu kemudian Islam kita satu, kita persembahkan, kita khidmatkan, kita gunakan untuk melayani keumatan. Melayani keumatan dalam bingkai apa? Dalam bingkai penguatan ukhuwah dan penguatan al-islah. Jadi ukhuwah itu artinya kita harus merasa sesama manusia ini, apalagi yang sesama mukmin, ya toh, seburuk apapun jangan lihat buruknya, lihat itu imannya. Orang yang sudah punya iman itu sudah punya modal untuk menjadi baik bersama kita. Ya. Jadi sampai ketemu siapapun ya pandang itu sebagai saudaramu. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa'aslihu, kalau memang ada sesuatu yang kurang pas, itu bukan untuk diburuk-burukkan, tetapi untuk diperbaiki. Fa'aslihu, untuk diperbaiki. Ya. Maka
perbaikan itu tentu mulai dari ragam kegiatan yang dilakukan. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr itu mampu dengan tangan, nggak mampu dengan lisan, nggak mampu dengan hati. Artinya memang kita harus menjaga. Tolong saudaramu itu baik dalam keadaan menganiaya atau dalam keadaan teraniaya. Kalau yang teraniaya bisa gampang dikerjakan, tapi yang menganiaya itu dengan cara menyadarkan bahwa sikap lakunya itu nggak benar, sehingga dia bisa tidak mengulang perbuatan itu kepada orang yang sama atau orang yang berbeda. Itulah bingkai ukhuwah. Ya, itulah bingkai islah, perbaikan. Nah, dakwah kita itu kan kemudian menjadi dakwah yang mencerahkan, dakwah yang mencerdaskan, dakwah yang memberdayakan, dakwah yang memajukan. Dengan cara apa? Membebaskan cara pandang yang salah. Memberikan percontohan terhadap perilaku yang tepat, yang baik dan benar. Jadi kalau kita berpikir ya agak mendasar ketika kita ingin meneguhkan kembali jati diri sebagai insan persyarikatan, ya tentu keislaman kita harus betul-betul bisa kita khidmatkan untuk keumatan kita, yakni dengan meneguhkan dan mengokohkan perkawanan, ukhuwah, dan bisa menjadi seperti lebah walau hinggap di tempat yang rapuh tidak akan merusak. Ya. Orang Muhammadiyah itu tidak menjadi sumber masalah, tetapi menjadi penyelesai masalah. Di mana saja. Nah, untuk menyelesaikan itu jangan sendiri, ajak. Makanya ada gerakan jamaah dan dakwah jamaah yang sekarang dikemas dakwah komunitas. Sukanya kecenderungan masyarakat apa sih gitu. Kita masuk di dalamnya, tetapi kita menciptakan tradisi baru yang itu lebih bermakna dari apa yang sudah ada. Gak usah daki-daki lah, kadang-kala urusan kematian aja kita nggak punya ya. Ya toh? Akhirnya teman-teman sebelah mengatakan nggak apa-apa saya kisah sehat hati Muhammadiyah. Engkau nek mati tak garap NU. Tapi ya nggak apa-apa itu. Ta'awanu al-birri wa taqwa, sing mati yang tetap dipendem tuh ya. Selesai ceritanya, tinggal amalnya ada nggak sedekah jariyahnya? Ada nggak ilmu manfaatnya? Ada nggak masalah orang mendoakan itu kan suka-sukanya orang itu. Kembali kepada agama yang mengatakan jika kamu melakukan sesuatu yang tidak sebagai runutan ikut pada apa yang dilakukan Nabi, yaitu namanya mardudatun latuk balu. Urusan meso, ojo terlalu gede-gede nih saiki. Akhirnya sampean gak diterima niku. Wis tau mati ta sampean. Tambah susah. Sekarang ini orang butuh bukti. Ya, apalagi di kurun waktu untuk dipilih ini, butuh bukti. Ya, tidak butuh narasi. Ya, butuh nasi. Ya. Oke. Jadi keislaman kita persembahkan sebagai upaya untuk melayani ukhuwah kita. Ya. Saya kadang-kadang miris. Saya itu sering guyonan ke teman-teman. Aku dulu belum jadi Muhammadiyah. Itu belajar Muhammadiyah melalui bukunya Umar Hasim, tulisannya Muhammadiyah Jalan Lurus tahun 88 itu. Kemudian saya belajar dari ragam nilai pengalaman yang ada. Indah banget. Loh, begitu saya masuk menjadi pimpinan kok justru orang nggak seneng ke saya, kan aneh ini. Yang aneh saya. Loh, kok bisa ya? Itu. Berarti saya ini error ketika masuk dalam posisi itu. Ya. Tugas kita itu memperbanyak kawan, kok mengembangkan ukhuwah, kok kebencian aja yang kita rawat. Jari ranting cabangnya Pak sing gak pati sregep. Jari cabangnya rantingnya Pak sing jan lelot. Mari ngono ranting cabang kompak, daerah mboten nate kunjungan Pak.
Aku nek guyon nang kanca-kanca ya ini tak kunjungi situ-situ. Ajare nek mertamu kok nggawa-nggawa. Dadi ustaz noro-norono ora ono gawane ya ngersula. Nah, kemudian yang kedua dikhidmatkan untuk su'biyah. Islam yang sudah kita punya ini selain untuk keumatan, untuk merawat umat supaya kokoh kebersamaannya, gitu, kerukunannya, bisa saling menyempurnakan, kurangnya apa, gitu. Nah, pesantren NU ada kelebihan, Muhammadiyah belajar di sana, di lembaga pendidikan Muhammadiyah ada kelebihan, NU belajar di situ, indah, kerukunannya nampak. Ya. Karena itu kemudian meningkat, dikhidmatkan untuk su'biyah. Su'biyah itu untuk kebangsaan. Ya, su'uban wa qabailah. Ya. Dipersembahkan, dikhidmatkan untuk kebangsaan. Kenapa kebangsaan? Karena tadi hidup tidak cukup menjadi masyarakat yang terpecah-pecah, tapi butuh namanya NK. Ya. Harga gak usah dihargai. Ya. Itu warisan yang tak ternilai, gitu ya. Sulit untuk dinilai itu. Ya. Jadi bangsa ini punya cita-cita ketika membentuk dirinya sebagai nation, sebagai state, sebagai suatu wilayah yang kemudian punya keinginan apa itu atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, terus kemudian daripada itu untuk mencerdaskan, melindungi seluruh tumpah darah, gitu, sampai dengan keadilan sosial. Itu butuh kontribusi kita yang sudah menjadi umat tadi itu. Umat itu punya indukan, punya punya sistem nilai yang kemudian mengikat satu dengan yang lain menuju pada satu tujuan utama, Islam, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, ini dikontribusikan kepada kepentingan kebangsaan. Supaya terwujud baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kita nggak boleh diam. Makanya ketika ada peristiwa-peristiwa yang itu dianggap merugikan terhadap anak bangsa, maka gerakan kita, persyarikatan kita selalu ambil bagian. Ya, sekarang kasus Rempang misalkan. Ya, kita ambil bagian. Kenapa? Anak bangsa harus diperlakukan sebagai pemilik negeri ini. Loh, kalau itu terjadi proses kekuasaan mengkooptasi kemudian melakukan tindakan yang tidak adil, maka dalam waktu yang relatif singkat rakyat ini, masyarakat ini, umat ini akan lenyap. Maka disitulah kenapa kita mesti menjaga kedaulatan. Apakah kedaulatan kekuasaan atau kedaulatan ekonomi, kedaulatan pangan, kedaulatan wilayah, kita harus ikut untuk bagaimana supaya kehidupan kebangsaan ini berada pada real yang semestinya seperti para leluhur bangsa kita rumuskan tujuan dan cita-citanya. Maka kita punya prinsip Indonesia sebagai darul aqdi wasyahada. Ya. Sebagai tempat di mana kita membuktikan bahwa para pendahulu kita itu nggak salah ketika menempatkan Pancasila sebagai dasar negara. Ketika menempatkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan perundangan
tata aturan yang mesti menginduk kepadanya. Tidak keliru. Ya, bagaimana kalimat-kalimat itu disusun dengan bahasa-bahasa agama. Coba jangan lihat dari Pancasila itu. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin. Coba Pak Budi teruskan. Saya khawatir anggota jadi ketua pimpinan Pancasila gak eling. Coba yang biar kerakyatan tadi itu. Atau saya ambil yang berjenggot aja lah. Nah, Pak Budi gak ada jenggotnya. Coba kerakyatan teruskan. Ya, coba itu yang dipimpin oleh pemerintah. Bukan. Yang dipimpin oleh DPR. Enggak. Yang dipimpin oleh mahkamah. Enggak. Yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu kalau enggak orang yang dapat inspirasi Tuhan gitu, angel untuk menyebut seperti itu. Lho sing mimpin ora ketok, Pak. Ya toh? Yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu apa? Apakah manusia? Enggak. Kekuasaan? Enggak. Ternyata hikmah itu kalau dicari dalam pengetahuan khazanah sejarah bangsa, hikmah itu koyo apa yo? Ilmu rahasia ning rahasia. Nah, coba. Apa iku rahasiane rahasia iku? Nah, coba. Itu. Ning golek hikmah. Lalu ditambah kebijaksanaan, wis luar biasa. Ada hikmah, ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu kan bijaksana, tidak bijak sini. Itu kan Pak Sony nulis itu. Oh iya Pak itu. Arif. Jadi kalau kita melihat seperti itu, kita jangan mau menjadi umat yang kemudian dibenturkan dengan kebangsaan kita. Karena kita sudah final. Ya. Jadi insan gerakan ini insan yang mengkontribusikan keumatannya tadi itu, potensi yang dimiliki sebagai umat Islam tadi itu untuk kepentingan bangsa, supaya bangsa itu bisa mencapai cita-cita dan tujuannya. Tidak kehilangan arah. Gitu. Tidak kehilangan arah. Jadi itu tugas kita. Ya, ketika sudah Islamnya bagus, sholatnya apik, zakatnya apik, pokoknya rukun Islamnya apik gitu ya. Kaitan hablum minallah bagus, diikuti hablum minan nas. Langkah yang pertama tadi adalah mengokohkan ukhuwah keumatan kita. Yang kedua adalah mengkhidmatkan untuk kebangsaan kita, mengkontribusikan potensi kita untuk supaya terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Loh, kalau sudah seperti itu, apakah cukup berhenti di sini? Tidak. Kita teruskan dengan berkhidmat untuk insaniyah. Berkhidmat untuk kemanusiaan universal. Makanya kemudian kita mengembangkan jaringan sampai di luar negeri, su'uba wa qabaila. Adanya bangsa-bangsa itu tidak kemudian dipertentangkan, tetapi disinergikan. Bagaimana potensi yang dimiliki, potensi yang dipunya, dikolaborasikan, dibangun sebagai satu kekuatan bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang disebut dengan hak asasi, kewajiban asasi, ada kemerdekaan, ada hak kebebasan yang dimiliki oleh manusia, itu tetap harus dihormati dan dihargai. Kalau bangsa ini sudah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, punya kedikdayaan yang luar biasa, maka akan berimbas kepada bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Kita di Indonesia kemudian punya peran yang bagus, kehidupan masyarakat Islami Indonesia sudah kelihatan bagus,
bangsa kita bermartabat, bangsa kita berbudaya Islam, maka kemudian kita keluar. Ya, kenapa? Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kita dilahirkan untuk manusia. Ya, bukan untuk jin. Mau bolak-balik no kedung piring, kedung piring. Ya, kedung-kedung lah nggone jin-jin iki. Nyisi-nyisi sampean parane gawe kafe ning kono. Akhire kejinan kabeh. Ya, koyo kan gitu. Tidak, kita masih banyak kemanusiaan yang perlu untuk dibantu. Supaya apa? Supaya keadilan, kemudian kesejahteraan yang ada itu bisa dinikmati oleh semua yang beridentitas sebagai manusia. Siapa yang memuliakan manusia kalau tidak manusia itu sendiri? Ya, nah, karena itu kehadiran gerakan kita ini ingin bagaimana kemanusiaan itu bisa untuk ditempatkan pada posisi yang tinggi, tentu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan ada perlakuan-perlakuan yang rasis. Rasis itu apa ya? Ya, perilaku-perilaku yang yang membeda-bedakan ya. Pokoknya jangan ada anak pembantu dan anak majikan lah ya. Dalam kehidupan kemanusiaan itu manusia itu punya kesetaraan ya. Jadi dia diperlakukan yang sama. Lahir dari apapun dia punya hak hidup yang sama ya. Kalau sudah kemanusiaannya terbangun, maka kemudian dikhidmatkan lagi untuk kealamiah. Kealamiah itu artinya ke dunia global. Alam ini butuh sentuhan-sentuhan ya. Perlakuan-perlakuan. Dan orang yang bergabung dengan persyarikatan ini itu kita lihat bagaimana MDMC kita kemudian bisa diterima sebagai bagian daripada lembaga internasional yang punya sisi kealaman. Jadi begitu ada bencana, begitu ada peristiwa-peristiwa alam yang itu tidak terlepas dari ulah dan tingkah manusia yang sudah jauh dari agama, jauh dari Islam, sehingga kerusakan di mana-mana. Lah, maka kita sebagai pengikut Kanjeng Nabi ini punya tanggung jawab mengkhidmatkan apa yang sudah bisa kita kerjakan itu supaya semesta ini bisa harmoni. Maka teologi ekologi itu perlu dibangun. Jadi kesadaran, keyakinan bahwa kita ditaruh oleh Allah di alam ini dengan satu perjanjian alam akan memberikan kebutuhan yang keperluan yang dibutuhkan oleh manusia, tapi alam harus dirawat oleh manusia. Wasta'marakum fiha itu memakmurkan terhadap alam ini. Maka teknologi yang dikembangkan harus ramah dengan alam. Jangan teknologi yang kemudian nanti bikin cepat punah alam ini. Apa bisa? Bisa saja. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, baru yang terakhir, yang kelima, Islam yang maju yang kita punya tadi itu dengan kesadaran pandangan demikian itu kita khidmatkan untuk masa depan. Bagaimanapun kehidupan ini harus berkelanjutan. Dan boleh jadi ketika kita tidak sadar bahwa kita akan berhenti dan kemudian tidak bisa berbuat apa-apa lagi, itu nanti menyebabkan putusnya generasi. Nah, itu harus dicanangkan mulai sekarang. Makanya Pak Sony sudah bawa anaknya ini kan
proses regenerasi. Ya. Biar tidak merasa mulai mbiyen kok sithik anggota ngaji. Sampai di anak enggak? Punya. Sampai ono anake? Ya punya Pak. Iya, ono anake. Tak titipkan dini. Oh, Hampir nih. dianggap pengganggu ya. Padahal ono koncone. Tidak tahu ada kan. Enggak, artinya memang ya sekali-sekali lah ramah generasi masa depan. Pengajian kita itu wonge tuwek-tuwek, tapi enggak putu kabeh. Pak Noto enggak putu, Pak Elvin enggak putu ya, enggak putu ya. Putu nek gurung duwe nyilih putune tangga. Ngapunten kula nyilih putune nggih, kula jak ngaji namung sepindhah niki mawon. Jenengan pun kula paringi niki nggih tumbas napa niku. Gak apa-apa kan? Banyak cara berinovasi untuk menggembirakan dakwah Islam itu. Jadi generasi masjid-masjid kita itu kadang-kala sepi dari anak-anak kecil. Ya karena kita kereng ke anak-anak kecil. Makanya sekarang ini banyak dorongan agar masjid itu ramah anak, masjid ramah disabilitas gitu ya, ramah lansia gitu. Jadi sampean mau tambah tuwek iku Pak Buti mae. Tambah tuwek iku nek kongkon metu ku tambah abot. Jare sapa? Ana sing tuwek tambah gak mule-mule kok. Soale lali ngen. Lali budale Pak Noto. Jadi begitu mlebu dianggap mae dhewe wisan. Lali nek iki jane mau pengajian iku ya aja sampai jam 09.00. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.